Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Kita sudah ada di minggu kedua di bulan September dan kita sedang membahas kekristenan dan pekerjaan. Hari ini tema kita adalah kerja dengan tangan yang rajin, ya. Bacaan kita diambil dalam Amsal 10 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pesan Amsal, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, kerja dengan tangan yang rajin, ya. Kita dikasih kedua tangan ini sama Tuhan. Hampir 80% aktivitas kita harus menggunakan tangan, ya. Dan Amsal menasehati saudara dan saya untuk bekerja dengan tangan yang rajin. Di sini dikatakan tangan yang lamban membuat miskin. Ini artinya apa? Pemalas, ya. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan harta pada musim panas, ia berakal budi. Saudara, di Indonesia kita hanya kenal dua musim, musim panas dan musim hujan. Di Papua kita tidak mengenal pembagian musim panas dan hujan. Indonesia Tengah dan Barat itu 6 bulan panas, 6 bulan, 3 bulan terakhir akan mengalami musim hujan, ya. Dan kita di Papua ini tiba-tiba panas, tahu-tahu hujan. Kita harus lebih berhati-hati dari saudara-saudara kita di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, ya. Karena tiba-tiba di saat kita lagi sibuk-sibuk tahu-tahu hujan besar dan kadang-kadang malah banjir, ya. Jadi harus selalu berjaga-jaga, berhati-hati untuk situasi yang ada. Tangan ini diberikan Tuhan untuk bekerja. Saya ingat ada lagu sekolah minggu yang bunyinya seperti ini. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Badanmu yang lemah, banyak rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang berdosa takut matilah. Kenapa takut mati? Karena sepanjang hidupnya tidak bermanfaat dan tidak berguna. Semut yang kecil itu kenapa disayang Tuhan? Di musim panas dia membawa makanan masuk ke dalam liangnya, dan pada saat musim hujan dia bisa menikmati, ya. Saya ingat pada waktu saya remaja, Departemen Tenaga Kerja pada waktu itu digambarkan dengan seekor semut hitam, ya, lambangnya. Kenapa? Karena semut rajin pada saat musim panas dia mengumpulkan makanannya. Nah, mari kita mau membahas lebih jauh lagi. Pengamatan Amsal benar-benar merakyat, artinya berdasarkan realitas kehidupan pada waktu itu. Siapapun yang lamban bekerja dan malas melakukan kewajiban kerja akan mengalami kesulitan. Lebih bagus orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak memiliki kecakapan, tapi mau dibina, diajar, mau diarahkan, ya. Yang parah adalah sudah tidak tahu apa-apa, pemalas pula, ya. Ini kalau malas ini udah sulit, ya. Tapi kalau orang yang saya tidak tahu tapi saya mau diarahkan, kata mau diarahkan itu kunci untuk orang yang rajin. Nah, di sini pokok nasihat Amsal terletak pada kehidupan orang benar yang dikontraskan dengan kehidupan orang fasik. Apa yang dilakukan orang fasik adalah tidak taat pada kebenaran, bahkan melawan kebenaran. Amsal melihat orang fasik tidak pernah mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, hanya pintar ngomong, ya. Kenapa ini terjadi seperti ini? Oh, soalnya dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dalam satu tim. Sering sekali menyalahkan orang lain, tidak mengoreksi dirinya. Kenapa target tidak tercapai? Ya, habis dia tidak bisa diarahkan dengan baik. Dia sembarangan bekerja, dia melakukannya tidak tepat. Katanya dia
dia, dan dia. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya sudah menempatkan diri di tempat yang benar, mengerjakan dengan benar? Sebab hanya orang fasik yang pandai bicara, tapi tidak bekerja dengan baik. Nah, Amsal mengamati itu dalam kehidupan kinerja pada zamannya. Ya. Nah, kadang-kadang bentuk konkretnya seperti lamban bekerja tidak jujur, memanfaatkan jabatan, menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri sendiri, manipulasi cara bekerja, memakai jam kerja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan bekerja seenaknya sendiri, bahkan tidur pada masa panen. Jelas orang yang demikian tidak akan menikmati hasil kerjanya. Maka Amsal mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar, ya, kata benar di sini standarnya firman Tuhan yang bekerja berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan memakai kedudukannya untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak akan memanipulasi, dia tidak akan menipu, dia tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk semena-mena pada orang lain dalam timnya, ya. Bahkan dia tidak seenaknya sendiri. Nah, itu ciri-ciri orang benar. Dia hidup bekerja standarnya firman Tuhan. Jadi dia tidak akan menggunakan hal-hal yang buruk tadi di dalam kinerjanya. Sekali lagi, hari ini kita sedang membahas bekerja dengan tangan rajin. Rajin standarnya kebenaran firman Tuhan, ya, bukan sembarangan. Nah, menurut Amsal, orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, atau orang yang menjalani hidupnya dengan hikmat berdasarkan firman Tuhan. Orang takut akan Tuhan, artinya takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjaga kehormatan Tuhan. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhannya, dan dia menjaga kehormatan Tuhannya di tengah-tengah kehidupan bekerja. Dia tidak mau Tuhannya dipermalukan dengan kinerja yang asal-asalan, ya, dengan bekerja yang tenggo, begitu teng langsung go, mau selesai mau tidak cepat-cepat kabur, datangnya lambat, pulang pengen cepat-cepat, ya. Tidak demikian untuk orang yang bekerja dengan tangan rajin berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amsal mengajak kita semua mempunyai pola atau nilai tanggung jawab serta kebenaran dalam mengerjakan tugas dalam kehidupan, baik dalam tugas di keluarga, tugas di tempat bekerja, dengan relasi, terlebih lagi di tengah masyarakat luas. Ya, orang yang demikian akan menikmati berkat Tuhan. Semua orang merindukan berkat Tuhan, tetapi banyak orang sering melupakan tuntutan untuk mendapatkannya. Dan hanya orang benar yang akan menerima berkatnya. Jadi kuncinya bagaimana kerja dengan tangan yang rajin adalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang benar, bukan orang fasik yang menggunakan fasilitas, yang menggunakan kedudukan, yang memanipulasi, yang banyak bicara tanpa bekerja. Kita bukan orang-orang fasik. Kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan, orang-orang yang bekerja dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga kehormatan Tuhan di lingkungan kita bekerja. Maka layaklah kita mendapat berkat di atas kepala orang benar, hikmat melimpah di atas kepala orang benar, berkat dicurahkan. Perusahaan Anda tidak akan merasa rugi Anda ada di sana. Perusahaan Anda akan merasa beruntung memiliki Anda sebagai orang-orang kunci untuk suksesnya perusahaan. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, ditempatkan di bagian manapun, kalau engkau bekerja dengan tangan yang rajin, standarnya benar, sesuai kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, di atas kepala Anda berkat melimpah. Ya, dan jangan takut, ngapain kerja capek-capek, kerja sungguh-sungguh. Memangnya bos lihat saya di sini? Saya hanya cleaning service, saya hanya menyapu, saya di parkiran. Mana mungkin owner turun sampai ke parkiran? Di atas owner
di atas segala honor yang ada. Tuhan yang punya hidupmu, Tuhan tahu membela engkau, Tuhan tahu mengangkat engkau, Tuhan tahu memberkati engkau dengan cara-cara yang bahkan perusahaan tidak mampu memberikan berkat itu pada saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh dengan posisi yang Anda pegang, dipercayakan sekarang, tetapi di sanalah Anda harus bekerja dengan tangan yang rajin. Di sanalah orang yang tangannya rajin bekerja dengan takut akan Tuhan. Di sanalah engkau akan menikmati berkat-berkat yang dijanjikan sesuai dengan Amsal tadi. Kita baca sekali lagi, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan keraliman. Mari bangkit orang-orang benar yang ada di Saga Group, tunjukkan kepada karyawan yang lain, tunjukkan kepada konsumen yang datang, layani dengan baik. Kita bekerja dengan tangan rajin, kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala, bekerjalah dengan tangan rajin, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, dan alami berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersuka cita untuk Amsal yang menegur kami, mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh bekerja dengan tangan yang rajin. Di perusahaan Saga Group ini Engkau telah menempatkan setiap kami dengan jabatan masing-masing. Engkau mengutus kami di sini untuk bersaksi bagaimana bekerja dengan benar, bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati perusahaan Saga Group, manajemen yang ada, para manajer yang ada Tuhan, owner sekeluarga, berkati karyawan-karyawan yang ada Tuhan, seluruh bidang-bidang yang ada yang dipercayakan, setiap personil ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Memberkati juga Bapa di surga, keberadaan Saga di kota dan di kabupaten. Berkati Bapak Wali Kota, berkati Bapak Bupati Jayapura, memberkati Tuhan Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Biarlah dalam kasih anugerah Tuhan, keberadaan Saga menjadi berkat di kota dan kabupaten. Biarlah dengan kasih anugerah Tuhan, kota ini terpelihara, Provinsi Papua, bahkan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan mari saudara-saudara kekasih, seluruh keluarga Saga Group, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Biarlah kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun menguasai hidup kita dan menguasai kinerja kita. Dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.